Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu minta dari salah satu adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terpuji nama Yesus, pada Maria, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, sekarang Ibu mau presentasi dulu. Apakah adik-adik semua hari ini ada semua? Ada, Ibu. Oke, baik. Materi kita hari ini tentang mobilitas sosial. Baik, materi kita di sini ada 4 indikator. Indikator yang pertama, konsep mobilitas sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan yang ketiga, faktor mobilitas sosial. Dan yang keempat, dampak dan contoh mobilitas sosial. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau membagikan kalian dalam 2 kelompok. Mereka bisa kelompok. Kelompok yang pertama, pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang mobilitas sosial? Dan kelompok yang kedua, sebutkan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Baik, waktu pekerjaannya sudah selesai. Ibu minta dari salah satu masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasi hasil diskusinya. Baik, Ibu. Untuk kelompok kami mewakili teman-teman untuk melaporkan hasil diskusi dengan pertanyaan, jelaskan apa yang kami ketahui tentang mobilitas sosial itu sendiri. Jadi menurut kami, mobilitas itu sendiri merupakan proses perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang ke status sosial lainnya dalam struktur sosial suatu masyarakat. Terima kasih. Kurang lebihnya kami minta maaf. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik ya. Oke, baik, selanjutnya kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kelompok 2 akan melakukan hasil diskusi kami. Di sini pertanyaannya, sebutkan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama struktural, yang kedua individu, yang ketiga ekonomi, yang keempat politik, dan yang kelima kependudukan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.
Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk Oke, baik. Di sini pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin mobilis yang artinya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang ke status sosial lainnya dalam struktur sosial suatu masyarakat. Perpindahan ini bisa naik, turun, atau tetap dalam hierarki sosial. Berikut adalah pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Yang pertama, pengertian mobilitas sosial menurut Pipirin Sorokin. Pipirin Sorokin menjelaskan tentang peluang terjadinya mobilitas sosial bagi setiap orang. Menurutnya, tidak semua akan mendapatkan kesempatan yang benar-benar sama dengan orang lain untuk berpindah status sosial. Dan yang kedua, pengertian mobilitas sosial menurut Suedono Suekanto. Suedono Suekanto adalah seorang sosiolog terkemuka Indonesia. Menurut beliau, mobilitas sosial adalah pergerakan dari posisi sosial satu ke posisi sosial lainnya. Dan yang ketiga, pengertian mobilitas sosial menurut H. Edward Ransford. Menurut mobilitas sosial menurut H. Edward Ransford adalah perpindahan ke atas atau ke bawah dalam lingkungan sosial secara hierarkis. Dari pengertian mobilitas sosial, apakah adik-adik sudah mengerti atau mau bertanya? Sudah, Ibu. Baik, kita lanjut. Yang berikut faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, struktural. Baik, yang pertama faktor struktural. Faktor ini mendorong mobilitas sosial dengan menciptakan lingkungan yang terbuka dan merata, di mana setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berpindah status sosial. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan yang yang lebih baik kepada seseorang dari berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka lewat pendidikan. Yang kedua, faktor individu. Faktor individu yang mendorong mobilitas mencakup kualitas dan karakteristik yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpindah status sosial. Faktor individu yang mempengaruhi mobilitas sosial adalah pendidikan, keterampilan atau keahlian, motivasi dan ketekunan, serta networking. Yang ketiga, faktor politik. Kebijakan dan kondisi politik yang stabil bisa menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesempatan yang adil bagi semua warga untuk meningkatkan status sosial mereka. Misalnya, kebijakan pendidikan gratis dan program beasiswa yang bisa membuka kesempatan belajar untuk masyarakat kondisi ekonomi yang kurang. Yang keempat, faktor kependudukan. Kepadatan penduduk di sebuah wilayah dapat menciptakan persaingan yang ketat dan memperkecil peluang mobilitas sosial. Dengan migrasi, urbanisasi, dan distribusi penduduk yang merata. Baik, yang berikut faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama stereotip gender. Stereotip gender adalah keyakinan masyarakat bahwa peran dan kemampuan dimiliki oleh seseorang berdasarkan jenis kelamin. Stereotip ini bisa menjadi penghambat mobilitas sosial karena menciptakan batasan
berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, stereotip laki-laki bertugas menjadi tulang punggung keluarga, sementara perempuan harus fokus pada peran ibu dan istri. Yang kedua, kemiskinan. Faktor ekonomi menjadi penghambat mobilitas. Kemiskinan. Faktor ekonomi, utamanya kemiskinan, dapat membatasi akses seseorang terhadap pendidikan, pekerjaan, atau sumber daya lain yang diperlukan untuk meningkatkan status sosial mereka. Dan yang ketiga, diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap tidak adil terhadap seseorang atau kelompok karena ciri-ciri tertentu seperti ras, agama, dan jenis kelamin. Yang berikut bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan seseorang atau kelompok ke posisi setara dalam struktur sosial tanpa mengalami perubahan dalam status sosial secara vertikal. Contohnya, seorang karyawan yang berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dengan posisi dan gaji yang sama. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perubahan posisi dalam struktur sosial yang melibatkan pergerakan posisi yang berbeda, bisa naik atau turun. Yang berikut mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas ini merupakan perpindahan status sosial antar generasi sekarang dan sebelumnya. Misalnya generasi orang tua dan anak, ada perubahan dalam tingkat pendidikan, ekonomi, atau status pekerjaan antara orang tua dan anak. Yang keempat, mobilitas sosial intragenerasi. Mobilitas sosial intergenerasi adalah ketika terjadi perubahan posisi sosial dalam hidup mereka sendiri, baik naik atau turun selama hidup mereka. Misalnya, seseorang yang mulai bekerja sebagai staf biasanya naik menjadi manajer karena prestasi dan pengalamannya. Baik, yang berikut dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Mobilitas sosial mendorong seseorang untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengejar impian, meraih kesuksesan, dan meningkatkan status sosial. Dan yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat. Mobilitas sosial membawa perubahan dalam struktur dan dinamika sosial. Baik, yang berikut dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama, memicu konflik. Adanya persaingan yang kurang sehat untuk meningkatkan status sosial bisa memicu konflik dan ketegangan antara berbagai kelompok. Dan yang kedua, gangguan psikolog atau kecemasan. Mobilitas sosial yang dihadapi dengan hambatan bisa menimbulkan tekanan psikologis dan kecemasan. Ada ketakutan, kesulitan mencapai status sosial yang lebih baik, atau ketakutan mengalami penurunan status sosial. Ya. Apakah adik-adik paham tidak tentang materi kita hari ini? Paham. Baik, Ibu minta dan salah satu adik untuk menyimpulkan materi. Di sini saya mau menyimpulkan
Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang ke status sosial lainnya dalam struktur sosial suatu masyarakat. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial: yang pertama struktural, yang kedua individu, yang ketiga ekonomi, yang keempat politik, dan yang kelima kependudukan. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial: yang pertama itu stereotip gender, kemiskinan, dan yang ketiga diskriminasi. Yang berikut bentuk-bentuk mobilitas sosial: yang pertama mobilitas sosial berbentuk horizontal, yang kedua mobilitas sosial berbentuk vertikal, yang ketiga mobilitas sosial antar generasi, dan yang keempat mobilitas sosial intergenerasi. Dampak dari mobilitas sosial: yang pertama dampak positif mobilitas sosial, yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat. Yang kedua dampak negatif mobilitas sosial: yang pertama memicu konflik, yang kedua gangguan psikolog atau kecemasan. Hanya itu saja yang dapat saya simpulkan. Baik, terima kasih. Dan terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik. Baik, Ibu berharap pulang belajar lagi materi yang Ibu bawakan ini. Dan Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, kemudian kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Bapa, Amin. Ibu. Baik, selamat siang.